Tadi sudah kita singgung, baterai itu ada dua ya, baterai tegangan tinggi dan baterai tegangan rendah. Tapi tegangan kerja yang di sistem itu ada 3. 5, 12 dan tegangan tinggi. Ya. Nah, macam-macam baterai. Ini nanti akan kita bahas. Kemudian bagaimana rangkaian baterai? Tadi sudah kita singgung. Kita ingin membentuk berapa tegangan dan berapa kapasitas, gitu ya. Kemudian penerapan pada kendaraan seperti apa? Kemudian bagaimana yang terakhir? Baterai manajemen sistem pengaturan baterai. Kita awali ya. Indikator baterai ini ada berbagai macam display yang bisa kita temukan. Misalkan di Yoni, mana ini baterainya? Mana Pak? Yang merah ini? Itu bensin atau baterai itu. Baterai Pak. Baterai. Ya ini nggak pakai bensin. walaupun dia tulisannya tetap low, High. ya. Kalau di bahan bakar sebenarnya EF. full sama Full. ya. Kalau ini low sama kalau yang ini yang roda 2 Bar. hanya strip ya. Strip bar. Seperti di HP itu ya. Iya. Ini warna merah itu. Sama kaki kok saya yang kecil kok merahnya di sana gitu. Ini berarti bahaya untuk mata Bapak. Iya. Mantul. Kalau bertinggi tidak bisa. Jadi saya harus hilang pusatnya. Bahaya. Merah itu. Nah, yang punya kuning display baterainya yang mana menurut Bapak? 82% itu loh. 82% Baterai. atau yang 246 82. Perkiraan 82. 82%. 82 cepat. ya? Perkiraan jarak tempuh dan Persentase. Oke, jadi ada berbagai variasi. Yang juga harus kita perhatikan, kalau sudah kendaraan listrik, nanti yang di mobil ini ada beberapa data lain. Misalkan ini, ya, perkiraan jarak yang masih bisa ditempuh, 24. ya, dari 80% masih bisa menempuh, 200. ya. Pengaruh nggak kalau macet? Kalau mobil normal, kalau macet kan bahan bakar masih dipakai. Nah, kalau ini misalkan macet, pakai nggak? Ada pertanyaan bagus. Kalau kita berhenti di kota Kota ya, Ya, kalau kendaraan listrik kan langsung nggak usah di starter nggak ya? tidak. Bapak pernah nyoba? Perlu di awal. Ada starternya nggak? Ada Nanti dicoba ya. Ada tombolnya. tombolnya. Nah, kalau yang mobil, Belum pernah. ya nanti dicoba ya. Oke, misalkan kita sudah jalan terus macet, Ya, merah. kita tidak injak pedal gas, ya kan? Tidak matikan pintu tak juga. Baterai terpakai tidak? Standby. Ini dalam tanda petik ya, lampu semua mati ya, Mati. aksesoris Di siang. Posisi Ya. standby. Terpakai enggak? Tidak kita injak. Tidak. Bisa jadi terpakai pun ya posisi ide kecil, karena tidak digunakan sebagai cover. Sehingga jarak tempuh yang masih bisa dilakukan. Jarak tempuh atau perkiraan jarak yang masih bisa dijangkau lagi ya sekitar itu selama 82% tadi belum berubah kan gitu ya. Artinya kita tidak hanya melihat persentase tapi kita juga bisa perkirakan. Oh berarti kalau saya gunakan normal di kota sana atau sebelum kota sana saya sudah harus. Tapi kan begitu Pak. Ya dengan display itu. Yang di Ioniq ada nggak yang di Ioniq? Drive mode-nya normal, kondisi baterainya low, nah ini
238. Ini 38. 238. masih sekitar 238. 238. Ya. Walaupun posisinya di situ saya masih bisa 238 atau 81 km. 238 ya. Jadi jangan salah, nanti kita bacanya yang odometernya. Berapa kilometer kita sudah jalan selama ini ya, ini salah di situ ya. Berikutnya, nah ini yang kemarin sedikit kita singgung. Ada beberapa hal. Ada SOC atau state of charge. State of charge adalah posisi Kapasitas baterai. isinya sekarang berapa yang dalam persentase tadi. 82% misalnya gitu ya. Oh berarti state of charge-nya gitu. Nah kemarin ada pertanyaan juga di soal kayaknya ya. Elemen satu dengan elemen yang lain boleh beda tegangan, gitu kan ya? Tapi ada maksimal. Tapi ada yang tegangannya selalu rendah, sebesar sekian koma sekian Volt. sekian koma sekian volt. Nah, itu karena apa? Ini siap charger. Karena ya maksimalnya Selalu lebih rendah dari yang lain. SOH-nya menurun. SUH, apa itu SUH? Kesehatan baterai. Oh berarti baterai itu memang kesehatannya sudah berbeda dibandingkan Dengan yang lain. baterai tetangganya, ya. SUH. Nah, ukuran kondisi keseluruhan baterai dibandingkan dengan kondisi baru. Jadi state of birth kesehatan baterai itu kalau yang baru harapannya yaitu 100%. Setelah digunakan ya lama-lama akan Menurun. turun. Tapi turunnya satu elemen, satu baterai dengan baterai yang lainnya bisa berbeda. Nah yang di soal kemarin itu dikatakan ada satu yang lebih rendah dari yang lainnya terus. Ya berarti kesehatan baterai itu sudah Menurun. dibandingkan yang lain. Kemudian ada DOD, depth of discharge, yaitu ukuran persentase kapasitas baterai yang telah digunakan dibandingkan dengan kapasitas penuh. Kebalikannya SOC. DOD kebalikan dari SOC. depth of charge. Artinya kalau misalkan SOC-nya 82%, 18. DOD-nya berapa? 18. Yang sudah digunakan kan 18. Jika SOC-nya adalah 70%, maka DOD-nya 30. dari pemahaman ini. Oke, sudah? Oke. Sudah. SOC, kemudian Jadi state of birth, SOH, sama D. DOD. alien load ultracapacity. Macam-macam baterai kita tunjukkan ada 5. Yang nomor 1, yang nomor 1 ini asid. Jadi ini yang pakai cairan ya, 12 volt. asam sulfat. Ini asid asam. Sulfat. Oke, kemudian yang nomor 2 nikel kadmium, ada nikel metal hydride Lithium. NiMH, nikelnya kan Ni, metalnya M, hydridnya H, ya. NiCN. Yang lithium kita sering sebut dengan lithium. Nanti sebenarnya lithium ini juga ada Banyak. banyak, Lithium. ya. Lithium fosfat. Ya ada P dan sebagainya. Kemudian ada yang ultra, Lithium fosfat. kita coba satu. LFP. Kita kenal yang lead acid, contohnya ini kebetulan yang 12 volt, tapi kan ada yang 24 volt gitu ya, tergantung jumlah selnya. Yang tadi Bapak mengatakan satu selnya tegangannya 2,2. Volt. Beda dengan yang nikel kadmium. Yang
NICD itu tegangan satu baterainya hanya 1,2 2 volt. usia pakainya 1000 kali. Maksudnya usia pakai 1000 kali itu adalah ketika dia digunakan, dicas penuh lagi, digunakan, dicas penuh lagi, 1000 kali itu bisa sampai 1000 kali pengecasan. pengosongan dan Pengisian. Berarti bukan ABC. maksudnya Gus itu. Matre, Sekali pakai. merek. Ya ini yang Sekali dicas pakai. dulu ya, bisa dicas ulang sampai 1000 kali pengecasan. Kalau dicasnya belum sampai habis Siklusnya gimana? itu, kalau pengosongan dan pengisiannya tidak sampai Habis. Sampai habis Bisa, sudah maksimal. dicas. sudah dicas lagi. Apakah sudah dihitung satu siklus? Belum. Makanya di baterai laptop sekarang, di setting powernya laptop sekarang, Ya. itu di sana ada setting yang Maksimalnya. aman untuk kondisi baterai. Dia akan difluktuasikan sekitar 60 sampai 80%. Jadi belum full Sudah. sudah tidak ngecas lagi, walaupun power supply atau Masih charger nancep. kita tancapkan terus. Jadi sehingga dia tidak dianggap satu siklus, walaupun nancep terus, tidak berulang kali. Nah, ini juga begitu. Ya. Kalau kita ngecas sampai betul-betul full 4,2 volt yang ini misalnya ya, atau 1,2 yang ini. Sampai full 1,2 ya, jadi satu siklus nanti digunakan berkurang gitu kan ya, belum sampai kosong, sudah dicas lagi sampai full 1,2 lagi ya, jadi itu siklus kedua dan seterusnya. Iya, Berarti sudah kali baterai itu. maksudnya Sudah kan. 3 kali. Maksudnya itu kan Nggak dicas full. Ketemu full, dihentikan, itu Ya. kan nggak sampai ketemu 1000 Ya. tahun. Ya, zero terus. ya, kalau ingin apa ya itu jangan sampai Full. siklus itu gimana? Tapi kan berarti ada hitungannya kan Pak? Maksudnya tidak satu siklus tapi 0, berapa siklus dari Nah ini yang Belum saya tanya. persisnya ya. Kalau di laptop ya, saya ngomong yang biasa sakit di pantau. Kalau di laptop memang dia nanti SOHS state of health-nya bagus juga akan disampaikan di situ. Cuman hitungan siklus dia tidak pernah mengatakan sudah siklus yang berapa nggak ada, gitu ya. Jadi kaitannya nanti apakah 1000 persis 1000? Oh Tidak. ada yang baru dipakai sekian kali sudah rusak tidak bisa. Cuman ini speknya begitu. Teorinya penghitungan siklusnya ya kalau dia akan sampai full di teori begitu, tapi di prakteknya kan bisa jadi ya kesehatan baterai tergantung penggunaan kan begitu ya, juga bisa jadi karena memang kondisi fisiknya berbeda satu dengan yang atau cacat produk ya, tapi teorinya begitu. Bapak nggak perlu menghitung, ini saya sudah minta ke ya, nggak usah ya. Sebenarnya begini. Makanya sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau tanya saja baterai yang 12 volt ini orang bisa memprediksi normal lead acid ini kalau kita dari beli baru kita gunakan ada yang pernah bisa sampai 4 tahun. Nah, normalnya sekitar berapa tahun? Misalkan ya, tapi juga bisa sampai 4 tahun. Sampai 3 tahun itu juga sakit. Itu pentingnya kita menyetel regulasi charger tadi. Chargernya lebih baik dibuat tidak sampai betul-betul full kan gitu. Hanya risikonya ya kalau tidak betul 100% Lebih lama. jangkauannya ketika dikendarai juga akan tidak maksimal. Karena tadi kan state of charge-nya mengatakan dia sekian persen itu masih bisa menjangkau sekian kilometer. Ya kalau tidak pernah full betul, baterainya aman memang, tapi kan tergantung penggunaan akhirnya. Ya. Berikutnya, ini yang nikel, metal, hidrogen, gitu ya.
ketegangan satu selnya berapa? 7,2. Kalau 6 sel 7,2. 6 sel. 7,2 itu satu Ini sel kan 6 ya, sel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,2. 1,2 Sama. satu selnya. Yang keempat, lithium. Ada yang kita kenal dengan LFP. LFPO 4. LFP. Berapa tegangannya? 3, Kemudian yang lithium yang 4,2. tadi 3,7 itu berarti yang mana ini? 3,7 sampai dengan 4,2. LTO. Kalau yang lithium ini yang 3,7 berarti termasuk yang mana ini? NCA. LCA LTO. bukan yang Magnet nikel, kobalt, aluminium oksid LIMN 20 atau yang LMO nikel yang manganis, kobalt oksid atau lithium yang titanate, LTO LMO atau LFO. LMO. Coba nanti kita lihat ya. Kalau NFC. biasanya kalau barcode-nya masih ada, bisa kita cek berarti ini lithium yang mana. Jadi yang lithium yang mana. NMC bisa. Yang paling rendah yang LFP itu ya, yang LFP 3,2. yang paling rendah ya. Nah, coba nanti kita lihat datanya. Saya juga tidak hafal. Nah, ini contohnya LFP, gitu ya. Nanti akan dibahas di slide berikutnya. LFP 3,2 volt untuk satu baterai. Di situ ada tertulis 3 sampai 6 C. Discharge rate 3 sampai 6. 3 kali sampai 6 kali kapasitas. Ketika discharge Ketika dipakai. rata-rata pengosongannya. Artinya dia bisa bekerja 3 sampai 4 kali dari kapasitasnya. Misalkan ini 2000 satuannya baterai apa? Selain tegangan kapasitas apa? MAH. AHA. Ampere jam. Ampere jam. Misalkan 2000 mili ampere jam atau 2 Ah. Kalau dia 3C berarti harus yang bisa keluar 3 kalinya dari 2 Ah. Berarti 6 ampere jam. Kalau 3C. Kalau 6C berarti dia bisa 6 kali dari 2 ampere jam. Ketika discharge. Nah, spek untuk discharge dan cas bisa jadi berbeda. Berapa C-nya ini bisa jadi berbeda. Ini yang menyebabkan bahwa LFP O4 ini menjadi salah satu pilihan karena dengan tegangan rendah tapi bisa digunakan dengan untuk daya yang besar. Berapa kali kapasitasnya? Ya, ini penjelasannya. Kelebihannya adalah Longer life cycle. longer life cycle. Oh, ini bisa Di 2000 2000 cycling pengecasan. Ya, low risk from mechanical damage. Resiko kerusakan mekaniknya kecil, rendah, tidak meledak. tidak mudah rusak. Awet, bahasa kita itu high discharge rate. Rata-rata pengosongannya bisa sampai 5C, walaupun di atas dikatakan bisa sampai 6 ya. Salah itu. Kekurangannya energi density lebih rendah dibandingkan lithium ion. Apa itu kemarin energi density kemarin?
Untuk kapasitas yang sama, Jauh lebih besar. ukurannya lebih besar dibandingkan lithium ion. Gitu ya. Jadi untuk kapasitas yang sama, ukurannya lebih besar dibandingkan lithium ion. Itu yang energi density. Fleksibilitas bentuk rendah. Apa itu maksudnya? Bukan. Fleksibilitas Bentuknya kotak aja. bentuknya ya harus Kotak. kok ini ya, terus ini. Orang variasi lebih itu. Mau di bentuk-bentuk ya kayak gitu, tidak fleksibel. Jadi kalau ruang penyimpanannya melengkung nggak bisa, ya, dia tidak ada. Tapi kalau yang bentuknya bulat bisa disusul-susulkan. Ya. Itu yang dimaksud dengan fleksibilitas bentuk. Berikutnya, yang LTO ternyata tegangannya hanya 2,3 volt. Tapi discharge-nya lebih tinggi, bisa sampai Sampai 10. 10 C. Arus pengeluarannya bisa besar dalam waktu singkat. Bentuknya prismatik atau silindrikal. Nanti ada spek itu 66160. Itu apa sih? Nanti kita ketahui. Bentuknya silinder berarti bulat, ya. Nanti 66160 itu situ ada berapa diameternya, berapa Spek tingginya. spek ukuran. Diameter dan tinggi. Nanti akan kita lihat. Kelebihannya adalah long life cycle-nya jauh lebih tinggi dibandingkan yang LFP 4. Bisa 20.000 pengecasan. Kalau yang LFP 4 tadi berapa? Hanya 2.000. Ini 10 kalinya. Resiko kerusakan mekanikalnya rendah juga, sama. Very high discharge rate, Sampai 10 kali. pengeluaran arusnya bisa 10 kali dari kapasitas. Kekurangannya energi density lebih rendah dari LFP4. Besar lagi. Jadi ukurannya lebih besar untuk kapasitas yang sama dengan LFP4. Kemudian fleksibilitasnya bentuk karena bulat bisa disesuaikan tadi ya. Kemudian harganya ini dan tidak dijelaskan harganya seperti apa. Tergantung sumber karena LFP4 itu tidak tergoda. Beda. Ini saya belum tahu maksudnya demokrasi. Beda lagi yang lithium yang kita punya ini. Ya. Tegangannya adalah 3,7. 3,7. Itu ditulis 3,7. Nanti digandeng itu ya. Di sini MNC. 3,7 yang MNC. MNC TV. Di sini 3,7. Yang lain 3. Cuman discharge rate-nya hanya 2 sampai 3 C. Dimensinya nanti macam-macam ini ya. Untuk kapasitasnya yang 18680 berarti nanti diameternya yang 18 itu diameter ya 1,8 mili, kemudian tingginya 650 cm. Coba Bapak ukur ya. Yang kasorong. Yang kasorong, yang kasorong. Bahaya kalau jangka sorong. Percaya ya itu banget. Enggak bisa online. Untuk kita break dulu. Ya, break dulu.